Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Nah, di video kali ini seperti biasa aku akan ngebahas soal TKW. Jadi di video kali ini aku mau ngomongin TKW dan ini itu bener-bener simple banget. Maksudnya masalahnya tuh sepele banget ya teman-teman. Sepele dan sepele banget. Tapi akhirnya mbaknya itu di interminate ya teman-teman. Oh ya, sebelum aku cerita, hari ini aku pakai baju kebaya ya. Ini adalah kebaya zaman dulu. Jadi kebaya kebaya kuno kayak gitu ya. Kebaya kuno. Jadi aku tuh pingin melestarikan pakaian adat Indonesia, bukan adat ya, pakaian khas Indonesia gitu ya zaman dulu. Dan hari ini aku pakai kebaya model Jawa. Yang di sininya tuh ada masukannya kayak gitu. Ini kurang aksesoris ya guys, kurang kalung. Oke, eh, cukup itu aja ya untuk kostum aku yang aku pakai baju kebaya Indonesia. Nggak usah berdiri lah ya. Yang modelnya seperti ini, udah kebayang kayak gitu kan. Tapi yang jelas aku cinta Indonesia. Nah, jadi aku mau ngebahas TKW Hong Kong yang di interminate itu masalahnya sepele banget ya. Kalian boleh percaya, boleh tidak, tapi ini adalah Hong Kong ya teman-teman. Majikannya itu super-super maafan dan masalah sedikit aja bisa jadi bumerang ya buat kita. Jadi gini, orang di Hong Kong sebenarnya nggak semuanya seperti itu ya teman-teman, tapi banyak majikan yang memang semena-mena ketika memutus kontrak dengan babunya atau dengan pembantunya gitu. Jadi kalau dia udah ngerasa nggak pas kayak gitu ya udah gitu, udah aku bisa cari lagi gitu kan. Sebenarnya sih mahal ya untuk ambil TKW dari Indonesia itu harganya mahal. Cuman karena mereka punya uang, punya kuasa, jadi ya semena-mena semau mereka gitu kan, karena mereka punya hak untuk eh, menerima dan membuang kita gitu kan, membuang gitu kan. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngomongin juga ini mbaknya itu udah 3 tahun ya teman-teman. 3 tahun artinya mbaknya ini udah 2 kontrak. Jadi 2 kontrak yang ini gitu ya. Nah, ceritanya mbaknya ini libur ya teman-teman. Mbaknya libur, terus pulang libur. Oh, biasanya kalau misalnya mbaknya libur itu biasanya majikan itu kan pesta kayak gitu, makan-makan kayak gitu ya. Nah, majikannya ini pesta, makan-makan. Nah, udah gitu, tapi semua peralatan udah diberesin ya teman-teman. Peralatannya itu kayak mangkok, paici, garpu segala macam itu udah dibersihin dan udah dimasukin di tempat raknya piring ya gitu kan. Jadi otomatis mbaknya pulang tuh udah nggak ada beban ya, udah nggak ada ini, udah nggak ada apa, sambil benerin guys kayak menceng. Jadi begitu mbaknya pulang itu udah nggak ada beban lah ya, udah nggak ada kerjaan, cuma tinggal buang sampah ceritanya ya. Tinggal buang sampah tuh kan udah ringan banget kan. Banyak juga ya teman-teman kita yang kalau libur yaitu pulang libur dia tuh harus kerja lagi, harus mandiin anak, harus gini itu banyak banget yang seperti itu ya teman-teman. Kalau ini termasuk ringan juga ya, karena majikan udah makan udah selesai dan piring-piring mangkok udah dicuciin semua, jadi tinggal buang sampah. Nah, jadi si Singsang itu panggilan tuan ya, panggilan tuan majikan, eh, TKW ke majikan, majikan cowok ya, itu kita panggilnya tuan. Kalau panggilan ke majikan cewek itu dadai ya, dadai, tuan, singsang, lupa. Kalau dadai majikan perempuan, singsang majikan cowok. Lanjut, jadi mbaknya ini cuma disuruh buang sampah dan si tuannya ini pun ngomongnya dengan sopan, dengan kata-kata minta tolong, Cece tolong buangkan sampah kayak gitu kan. Nah, si mbaknya ini langsung nyeletuk, dia tidak mau karena alasannya dia hari ini libur. Ya memang benar dia itu libur ya, hari itu libur, dia pulang libur, tapi bukan berarti harus seperti itu ya non mbak Cece teman-teman. Dan buang sampahnya itu kita itu nggak perlu keluar gedung, kita itu masih ada di dalam gedung, kita cuma keluar rumah, keluar pintu, di situ ada tempat, udah, jadi nggak susah ya. Dan si mbaknya ini menolak dengan alasan dia hari ini libur, padahal dia udah 3 tahun loh teman-teman kerja di situ.
Karena bosnya mungkin ya udah capek lah ya, bos cowok ini mungkin udah capek. Biasanya kan bos cowok yang masak kayak gitu, biasanya bos cowok ya, bukan bos cewek. Karena bosnya mungkin capek, udah capek nyuciin gelas, piring segala macem, nyuciin peralatan mungkin ya, kok nyuruh pembantunya dia pulang terus dia malah menolak gitu ya, cuma buang sampah aja kok menolak. Alhasil mbaknya langsung disuruh capye. Akhirnya majikan cowok marah, bla 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 bla, emosi. Terus akhirnya mbaknya tuh disuruh capye. Capye itu langsung disuruh beres-beres. Percaya atau tidak percaya, itu adalah majikan Hongkong ya teman-teman. Mereka itu singkat, padat, dan bener-bener kayak yaudah aku nggak mau, yaudah kayak gitu loh. Mereka tuh nggak pikir panjang. Alangkah baiknya kita lebih baik membantu mereka. Syukur-syukur kan karena kita kerja di rumah mereka, ambillah hati mereka ya, ambil hati mereka dengan baik, supaya mereka juga baik sama kita, perhatian sama kita, nggak pelit sama kita. Kalau kita pelit sama mereka, kalau kita sewenang-wenang ke mereka, kalau kita nggak baik ke mereka, ya otomatis mereka pun akan sebaliknya kepada kita. Kadang ya kita udah baik sama majikan, udah sayang, udah segala macam pun, majikan kadang nggak baik sama kita, majikan kadang nggak suka sama kita. Apalagi ini ya teman-teman, apalagi ini cuma sekedar disuruh buang sampah nggak mau. Jangan hanya karena hal sepele teman-teman itu akhirnya dipecat dan dibalikin. Kan nanti kalau kalian dibalikin, kalian harus proses lagi. Itu kalian buang-buang waktu ya teman-teman. Harusnya kalian udah gajian kesekian kali, udah bisa nabung, udah bisa beli ini dan itu. Kalian harus memulai semuanya dari awal, dari proses-proses awal, dari nunggu dapat majikan itu kan butuh proses lagi ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, kalian harus punya sopan santun di rumah majikan ataupun dimanapun lah ya, dimanapun kalian berada juga harus punya sopan santun dan attitude. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah Mbak TKW yang dipecat gara-gara sepele banget, suruh buang sampah. Ya Allah, langsung dia akhirnya disuruh capye, suruh beres-beres, suruh pulang. Pokoknya tuh kalau orang sini udah A ya A, B ya B gitu ya teman-teman. Jadi ya ngelus dada. Jadi untuk teman-teman yang majikannya baik, semangat, gunakan kebaikan mereka dengan sebaik mungkin juga ya. Jangan sampai kita melakukan hal bodoh yang akan nantinya merugikan kita. Sekali lagi, untuk kerja ke sini itu prosesnya sangat sulit, dan untuk mendapatkan majikan kadang itu lama banget. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan kesempatan kalian kerja di luar negeri. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sri HM Channel, dimanapun kalian berada, tetap semangat, sukses selalu. Orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.